Kebayang nggak sih, ada sebuah peta realitas yang nggak cuma menggambarin alam semesta, tapi juga pikiran manusia. Nah, di Jawa ada loh sebuah naskah spiritual misterius yang menawarkan hal itu. Yuk kita bedah bareng-bareng isinya. Asal-usul naskah ini tuh luar biasa banget. Jadi ini bukan buku yang ditulis dari hasil mikir atau riset biasa. Teks ini lahir dari sebuah visi. Penulisnya, Sarjana Budi Santosa, itu nggak dengar kata-kata, tapi dia membaca cahaya yang keluar dari batin gurunya. Ini adalah pengetahuan yang diterima langsung, bukan diciptakan. Dan ini dia wujud dokumennya. Namanya Arsip Sarjana Budi Santoso. Teks ini jadi fondasi buat paguyuban Ngesti Tunggal atau yang lebih dikenal dengan Pangestu. Kita bakal menjelajahi kosmologi yang dalam banget di dalamnya, sebuah peta kesadaran yang terbentang dari yang absolut sampai ke relung diri kita sendiri. Oke, perjalanan kita dimulai dari titik paling awal. Jauh sebelum ada apapun yang bisa kita lihat dan kita raba. Teks ini ngajak kita langsung ke sumber dari segala sumber. Konsep inti yang pertama namanya Suksma Kawekas. Coba bayangin ini sebagai sumber dari semua kesadaran dan kehidupan. Teks ini menggambarkannya sebagai sesuatu yang super tenang, tentram, dan sama sekali nggak bergerak. Ini tuh potensi murni. Kayak samudra yang luas banget dan permukaannya diam sempurna. Punya semua kekuatan, tapi belum menunjukkannya sama sekali. Nah, dari Suksma Kawekas yang statis tadi, muncullah perpecahan besar pertama. Lahirnya Suksma Sejati yang dinamis. Teks ini pakai analogi air yang keren banget. Suksma Kawekas itu ibarat samudra yang diam, sumber dari semua kekuatan. Nah, Suksma Sejati itu adalah gelombang yang bergerak, yang ngejalanin kekuatan itu. Jadi, Suksma Kawekas itu punya kekuasaan, sementara Suksma Sejati yang memegang dan melaksanakan kekuasaan itu. Terus muncul elemen ketiga, roh suci. Roh suci ini kayak percikan-percikan individual dari yang ilahi. Ibaratnya setetes air dari samudra tak terbatas tadi. Kalau digabungin, Suksma Kawekas, Suksma Sejati, dan roh suci ini membentuk sebuah kesatuan yang disebut Tripurusa. Inilah Tritunggal Ilahi yang jadi dasar dari segala sesuatu. Oke, sekarang dari skala kosmik yang gede banget, kita coba zoom in ke skala individu. Menurut teks ini, struktur ilahi yang sama persis itu tercermin di dalam diri setiap manusia. Kita ini pada dasarnya adalah mikrokosmos dari alam semesta. Jadi ceritanya gini, waktu roh suci, percikan ilahi itu masuk ke raga fisik kita, dia seolah-olah memakai pakaian dari elemen-elemen alam, tanah, air, api, dan suasana. Nah, yang penting buat dipahami, elemen-elemen ini tuh bukan cuma soal fisik ya. Mereka inilah yang melahirkan kekuatan-kekuatan psikologis inti di dalam diri kita. Kekuatan-kekuatan ini disebut nafsu, 4 gairah hidup yang fundamental. Masing-masing lahir dari elemen alam yang beda-beda. Dari elemen tanah yang padat, muncullah lauamah, dorongan buat kebutuhan fisik dasar kita. Dari air yang mengalir, muncul sufiyah, kekuatan hasrat dan keinginan. Dari api yang membara, lahirlah amarah, energi buat berkehendak dan berambisi. Dan yang terakhir, dari suasana atau udara yang menyatukan, muncullah mutmainah, dorongan buat bersosialisasi dan harmoni. Inilah 4 mesin penggerak dasar kehidupan manusia. Jadi, gimana ego kita, rasa aku kita, bisa terbentuk? Menurut teks ini, kesadaran ilahi Tripurusa itu jadi tersilam atau tertidur waktu masuk ke dalam tubuh. Sebagai gantinya, muncul semacam bayangan atau refleksi dari kesadaran ilahi itu yang disebut angan-angan, yaitu pikiran dan imajinasi. Nah, dari kekuatan angan-angan inilah pusat kesadaran individual kita akhirnya mengkristal yang kita sebut sebagai aku. Nah, disinilah drama manusia yang sesungguhnya dimulai. Dengan semua kekuatan ini ada di dalam diri kita, muncullah sebuah konflik utama, perebutan kendali di dalam jiwa kita sendiri. Pertanyaannya jadi jelas banget kan? Di antara semua dorongan ini, pikiran yang gak berhenti, emosi yang naik turun, dan nafsu yang kuatnya minta ampun, siapa yang harusnya pegang kendali? Siapa sih kapten di kapal ini? Teks ini ngegambarinnya kayak sebuah kerajaan. Si aku atau ego seharusnya jadi rajanya. Angan-angan atau pikiran itu penasihatnya. Perasaan itu ibarat iklim atau cuaca di kerajaan itu. Dan keempat, nafsu adalah rakyatnya yang kuat dan dinamis. Harusnya sang aku yang memimpin mereka semua. Tapi ya inilah masalahnya.
Sang aku, yang harusnya jadi pemimpin, malah seringnya jadi budak. Dia diombang-ambing sama penasihatnya si pikiran, dikuasai sama cuaca, yaitu perasaan, dan diseret ke sana-sini sama rakyatnya yang kuat, yaitu nafsu. Dia benar-benar kehilangan kendali. Dan konsekuensinya serius banget. Teks ini menggambarkannya dengan jelas. Waktu sang aku kehilangan kendali, terjadilah malapetaka. Dunia batin kita jadi kacau balau, penuh konflik, dan gak punya arah. Tapi tenang, naskah ini nggak cuma mendiagnosis masalahnya doang. Dia juga menawarkan solusi, sebuah jalan spiritual buat menyelesaikan konflik batin ini dan nemuin lagi harmoni di dalam diri. Kuncinya ada di konsep yang menarik banget, titik berat kesadaran. Bayangin deh, kesadaran kita itu punya pusat gravitasi yang bisa pindah-pindah. Kadang pusatnya ada di raga jasmani, fokusnya ke kenikmatan dan bertahan hidup. Kadang dia pindah ke jiwa, fokusnya ke ego, kekuasaan, dan emosi. Atau dia bisa berpusat di alam sejati, alam kesatuan dengan sumber ilahi kita. Jadi poin utamanya begini, jalan spiritual yang ditawarkan itu adalah latihan untuk secara sadar memindahkan titik berat kesadaran kita dari yang tadinya kejebak dalam kekacauan ego, pikiran, dan nafsu, kita pindah ke keheningan dan ketenangan alam sejati yang ada di dalam diri. Terus gimana caranya? Teks ini ngasih 5 pilar praktis yang saling nyambung, disebut Pancasila. Pertama itu jujur, berani ngelihat diri sendiri apa adanya. Ini jadi fondasi buat yang kedua, narima, menerima dengan tulus kenyataan itu. Dari situ, kita berlatih sabar, terus rela, ikhlas buat melepaskan. Dan puncaknya adalah budi luhur, membentuk watak yang mulia. Ini bukan sekedar daftar, tapi sebuah jalan yang menyatu untuk menenangkan medan perang batin kita. Nah, ini penting banget buat dicatat. Tujuannya itu bukan buat ngehancurin ego atau nafsu. Mereka itu bagian dari diri kita kok. Tujuannya adalah menciptakan harmoni, menenangkan badai di dalam diri, supaya sang aku, si pemimpin, bisa dengar lagi suara hening dari sumber ilahinya, dari suksma sejati. Ini soal integrasi, bukan penghancuran. Semua pembahasan ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan yang sangat personal. Kalau kesadaran kita memang punya pusat gravitasi, kira-kira di mana pusat gravitasi Anda sekarang? Apakah di tengah hiruk-pikuk tubuh dan ego, ataukah di dalam keheningan alam sejati? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.